Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi 46. Ya ampun, Rangga. Kamu cakep banget sih. Baik lagi. Kamu tahu nggak kalau aku bener-bener sayang sama kamu. Kira-kira kamu mau nggak ya jadi pacar aku? Bu Reni? Kamu itu seperti pungguk merindukan bulan ya. Ya nggak mungkin aja dong Rangga suka sama perempuan seperti kamu. Kamu itu pernah ngaca nggak sih di rumah? Maafin saya, Bu. Sadar diri dong. Kamu itu udah gendut, jelek. Mana pantas sama Rangga yang ganteng dan pinter. Lihat-lihat dong kalau naksir sama cowok. Maaf, Bu. Awas ya, kalau kamu berani-berani menggoda si Rangga. Rangga itu cuma milik saya. Mengerti? Sudah punya pacar. Tapi siapapun yang menghalangi rencanaku, pasti akan aku singkirkan. Mobil siapa? Bagus banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa di sini rumahnya Rangga ya? Oh iya, betul. Saya ibunya Rangga. Ada perlu apa ya? Saya Reni. Saya atasannya Rangga di kantor. Ini saya bawakan sedikit oleh-oleh untuk ibu. Wah, terima kasih Bu Reni. Terima kasih. Mari silakan masuk, Bu. Iya. Bu Reni ada keperluan apa ya datang kemari? Saya cuma mau silaturahmi saja sama keluarganya Rangga. Karena Rangga itu adalah karyawan teladan di kantor saya. Selain anaknya rajin dan pintar, dia juga baik dan soleh. Bu Reni bisa aja. Panggil saya Reni saja ya, Bu ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Sudah malam. Maaf sekali, Bu. Saya belum sempat menyuguhkan sesuatu buat Bu Reni. Buat Nak Reni. Memangnya orang miskin kayak kamu bisa menyuguhkan apa buat saya? Pasti buat makan sehari-hari saja susah. Nggak usah repot-repot lah, Bu. Saya sudah senang kok Ibu mau menerima saya dengan baik. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Oh ya, mari saya antar. Jalanan sialan. Udah sempit, banyak lubangnya lagi. Brengsek. Kalau nggak gara-gara buat ngedapetin si Rangga itu, nggak sudi gue lewat jalanan miskin begini. Bego, punya mata nggak sih? Ngapain ya bosnya Rangga tadi datang ke sini? Atau jangan-jangan dia senang sama Rangga? Terus kalau Rangga sampai nikah sama bosnya yang kayak itu, wah, pasti hidupku akan enak. Tapi apa mungkin ya? Bodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Rangga, sini. Duduk.
Nih, rasain. Enak. Enak. Anggurnya enak, manis. Ya. Ini buah dari mana? Dari bosmu tadi, dia kasih buah ini buat ibu. Bosmu itu baik dan cantik lagi ya. Maksud ibu, Bu Reni? Iya. Tapi maksudnya apa, Bu? Kok tiba-tiba Bu Reni kesini, terus ngasih ibu buah? Dia tadi bilang, katanya cuma mau silaturahmi aja dan pengen kenal sama keluarga kamu, Rangga. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak? Pak? Kok tangannya berdarah, Pak? Enggak apa-apa kok. Tadi cuma keserempet mobil terus jatuh. Biar Rangga bersihin sama Rangga kasih obat. Ayo, Pak. Selamat pagi, Rangga. Maaf, Bu. Apa betul tadi malam Ibu datang ke rumah saya? Oh iya, kebetulan semalam saya lewat rumah kamu. Terus saya mampir sekalian kenalan sama ibu kamu. Nggak apa-apa kan? Enggak, Bu, nggak apa-apa. Justru saya terima kasih sama Ibu udah mau mampir. Udah gitu Ibu bawa oleh-oleh buat ibu saya. Kamu jangan panggil saya ibu dong. Memangnya saya ini sudah tua, sudah nggak cantik ya? Bukan begitu, Bu. Bukan, tapi... Udahlah, pokoknya jangan panggil saya ibu, panggil saya Reni saja, ya? Ini perintah loh. Iya, Bu. Reni. Nah, gitu dong. Gak, nanti siang temenin saya makan siang ya. Ini juga perintah loh. Lelaki naif. Tidak lama lagi kamu akan jadi milik saya, Rangga. Nak Reni? Mari silakan masuk. Yuk. Di luar saja ya. Oh, ya. Mari silakan Ibu. Apa kabarnya Nak Reni? Saya baik, Bu. Ibu apa kabar? Baik sekali. Nak Reni bawa apa? Dasar matre. Ini saya bawakan beberapa baju dari luar negeri untuk Ibu. Terima kasih. Aduh, baju buat saya. Wah, bagus-bagus ya. Itu baju-baju dari pasar Tanah Abang, tolol. Saya juga senang sekali loh kalau Ibu suka. Saya suka sekali. Aduh, bagus banget. Perempuan matre ini bisa menjadi jalanku untuk memiliki Rangga. Kasihan Rangga, punya ibu matre seperti dia. Bu, Rangga itu sudah punya pacar ya? Rupanya perempuan ini benar-benar naksir anakku. Baguslah, aku bisa memanfaatkannya. Kalau nggak salah,
kemarin itu saya lihat Rangga menjemput seorang perempuan di sebuah minimarket. Oh, itu namanya Nurul. Dia itu memang kerjanya di minimarket. Dia juga cuma tamatan SMA, kerjanya kasir lagi. Sayang sekali ya, Bu. Padahal Rangga itu kan masa depannya cerah, terus karirnya bagus lagi. Masa pacarnya cuma tamatan SMA, kasir lagi. Padahal rencananya bulan depan itu saya mau menaikkan jabatannya Rangga menjadi kepala bagian. Kayaknya Rangga kurang sebanding deh sama perempuan itu. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Sebenarnya Rangga itu laki-laki idaman saya loh, Bu. Tapi sayang ya, dia sudah punya pacar. Itu sih Nareni nggak usah khawatir. Nanti ibu akan suruh Rangga supaya menjauhi Nurul. Emangnya bisa, Bu? Masa iya sih si Rangga memutusin pacarnya itu demi kemauan ibu? Rangga itu anak yang sangat patuh kepada orang tuanya. Dia pasti akan menuruti kata-kata ibu. Percaya aja. Bagus. Kamu akan menjadi pelaksana semua keinginanku untuk memiliki Rangga, orang tua tolol. Juta, Ren. Gimana gak? Makan siangnya sama Bu Direktur yang cantik gitu? Biasa aja. Kencan sama bos nih. Udah sikat gak, bos cantik ini seksi lagi. Iya. Semua orang sekantor tahu banget kalau Ibu Direktur yang cantik itu suka sama kamu. Kalau kamu mau sama dia, ya maksud aku kamu nikah sama dia, kamu akan jadi direktur di sini, ya nggak? Udah deh, nggak usah ngaco. Mendingan lo balik ke meja lo. Udah sana. Satu lagi Kak, sorry. Kalau lu jadi direktur, jangan lupa ya. Gue jadi wakil lo, oke? Siaran lo. Nanti saya anterin kamu, jemput nenek kamu di rumah sakit. Nah, nanti sore aku jemput kamu di minimarket ya. Iya, assalamualaikum. Udah beres, Bu? Oke, keluar aja. Bro. Wah, bro. Bannya kempes. Aduh, gimana ya? Jam besoknya udah mau habis lagi. Apa aku naik bajai aja ya supaya sempat nengokin nenek? Kamu nggak apa-apa naik bajai sendirian? Nggak apa-apa kok, Mas. Yaudah deh, saya cari bajai dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, bisa tolong aku anterin ke rumah sakit gak sekarang? Oh ya, boleh yuk sekalian. Kenapa enggak? Mogok ya? Nggak apa-apa, cuman kempes aja kok. Kalau gitu saya antar pulang aja ya. Tukang bengkel jauh loh di sini. Nggak usah, nggak apa-apa. Lagian motornya nggak mungkin saya tinggal sendiri. Dititipin sama satpam aja, ya? Tapi... Aduh, kamu nih bandel banget deh. Ayo saya antar pulang, ayo. Pak. Ya, tolong titip motor ya. Ya. Reni itu betul-betul anak yang baik ya. Mana cantik lagi. Pasti banyak laki-laki yang mengejar-ngejar dia ya, Rangga.
Beruntung sekali ya laki-laki yang bisa menjadi suaminya Reni itu. Reni itu perhatian sekali, Rangga. Kalau dia datang ke sini, pasti dia akan bawain ibu makanan, bawain ibu baju, pokoknya semuanya deh. Belum lagi kamu kan udah dinaikin jabatannya, terus dapat mobil kantor lagi. Nah, kamu kalau cari istri yang kayak Reni, jangan yang seperti siapa tuh? Nurul ya? Maksud ibu apa sih? Kamu kan tahu, dari dulu ibu nggak pernah suka yang namanya Nurul. Dia itu kan cuma lulusan SMA, mana cuma kerja di minimarket lagi. Jangan bicara seperti itu dong, Bu. Sejak kapan kamu berani membentak ibu, Rangga? Hah? Apa ini pengaruh dari si Nurul itu ya? Ingat ya, Rangga, sampai kapanpun ibu tidak pernah menyetujui hubungan kamu sama si Nurul, ngerti? Saya ke dalam dulu ya, Bu. Bener-bener nih anak. Dikasih tahu orang tua kok malah begitu. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku memohon. Berikanlah hidayahmu. Tunjukkanlah jalan agar aku bisa mengatasi masalah yang aku hadapi. Ya Allah, jika dia memang untukku, dekatkanlah kami kembali. Tapi jika engkau berkehendak lain, aku akan ikhlas menerimanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Reni, yuk silakan masuk. Sini. Duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar, Bu? Baik sekali, Nak Reni. Ini loh, Bu. Saya ada hadiah untuk Ibu. Ini. Bagus sekali. Ibu nggak pernah punya kalung sebagus ini, Nak Reni. Ini liontinnya berlian ya, Nak Reni? Baru digosok berlian imitasi saja sudah senangnya minta ampun. Orang susah seperti kamu mana bisa membedakan berlian asli atau imitasi. Belum jadi menantu aja udah ngasih kalung berlian. Bagaimana nanti kalau udah jadi menantu ya? Wah, pasti aku akan dikasih perhiasan yang mahal-mahal. Terima kasih, Nak Reni. Terima kasih. Nak Reni baik sekali sama Ibu. Apa kabarnya Rangga sama pacarnya yang kasir itu? Iya tuh, Ibu jadi sebel sama perempuan itu. Gara-gara dia, sekarang Rangga berani membantah Ibu. Tapi Nak Reni nggak usah khawatir. Ibu akan berusaha dengan sekuat tenaga Ibu untuk memisahkan mereka berdua. Rangga, kamu ini sekarang kan sudah dewasa. Rasanya kamu udah pantas kalau punya istri. Supaya kamu nggak salah pilih, Ibu sudah memilihkan calon istri buat kamu. Ibu apa-apaan sih? Ibu akan menikahkan kamu sama Reni. Saya nggak mau menikah sama Reni, Bu. Kamu harus mau. Reni itu calon istri yang sempurna. Dia itu cantik, baik, berpendidikan. Nggak seperti kasir yang di minimarket itu. Ibu jangan memaksa saya. Kamu harus mau menikah sama Reni. Kamu jangan membantah perintah Ibu ya. Ibu ini yang mengandung dan melahirkan kamu dengan taruhan nyawa. Pokoknya kamu harus menikah sama Reni. Titik. Rangga, kenapa kamu kelihatan sedih? Ibu menjodohkan saya, Pak, dengan Reni atasan saya. Dijodohkan?
Sejak kapan ada perjodohan-perjodohan begini? Saya juga nggak tahu. Yang pasti sejak Reni sering datang ke rumah dan sering membawa oleh-oleh buat ibu, Reni jadi semakin dekat sama ibu. Nah, jangan khawatir. Bapak nanti akan bicarakan masalah ini dengan ibumu. Bapak tahu, kamu sangat mencintai Nurul. Halo? Nak Reni, Ibu udah beresin semuanya. Jadi Nak Reni tenang aja, ya? Iya. Sejak kapan Ibu punya HP? Dari mana? Dari calon menantu kita, Pak. Maksud Ibu, bosnya Rangga di kantor itu? Betul banget, Bapak. Sebentar lagi kita akan menjadi orang yang kaya, Pak. Karena calon menantu kita itu orang kaya. Astagfirullahaladzim. Bu, si Rangga itu kan sudah punya pacar. Dan dia sangat mencintai Nurul. Dan bukan mencintai bosnya itu. Aku nggak peduli, Pak. Aku ini ibunya. Aku berhak menentukan calon menantu buat anakku. Bu, di zaman sekarang ini sudah tidak perlulah kita main jodoh-jodohan. Sudah bukan zamannya. Bapak itu diam aja. Keputusanku nggak bisa diganggu-gugat, Pak. Aku udah bosan hidup miskin, Pak. Puluhan tahun kita itu hidup susah. Nah, sekarang calon menantu kita itu orang kaya. Kita akan menjadi orang yang kaya, Pak. Hidup kita akan enak. Astagfirullahaladzim, Bu. Ingat penyakit jantung kamu, darah tinggi kamu. Kalau mimpi kamu itu tidak tercapai, kumat loh. Halo? Iya, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu? Wah, saya senang sekali. Kalau begitu, kira-kira kapan saya dan Rangga bisa menikah ya, Bu? Bagus. 2 minggu lagi. Kalau begitu, saya akan mempersiapkan semuanya. Iya. Terima kasih ya, Bu. Perempuan matre itu bilang kalau dia sudah berhasil menguasai suami dan anaknya. Saya tidak menyangka rencana saya bisa berjalan semulus ini. Rangga, 2 minggu lagi Ibu akan menikahkan kamu sama Reni. Bu, apa-apaan ini sih? Kok diputusin sendiri? Tidak bilang sama Bapak, sama Rangga? Maaf, Bu. Saya nggak mencintai Reni. Saya nggak mau menikah sama Reni, Bu. Anak kurang ngajar ya kamu ya. Berani-beraninya kamu membantah perintah Ibu. Benar-benar kamu ini anak durhaka. Saya nggak bisa membohongi diri saya sendiri, Bu. Saya mencintai Nurul, bukan Reni. Ibu nggak peduli ya. Kamu mau mencintai siapa? Yang penting kamu harus menikah sama Reni. Tahu? Kalau enggak, Ibu mau bunuh diri. Ibu mau diri. Pokoknya kamu harus menikah sama Reni. Ibu lebih baik mati daripada Ibu hidup susah dan miskin terus. Enggak. Pokoknya kamu harus menikah sama Reni. Ngerti? Rangga, tenang. Sabar ya. Kita serahkan semuanya pada Allah. Saya terima nikahnya dan kawinnya Saudari Reni binti Ramli Wijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Barakallah. Amin.
kamu sekarang udah jadi orang kaya. Kita nggak akan hidup susah lagi. Ikhlaskan apa yang telah terjadi, nak. Tawakal dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirimu. Ikhlaskan ya, sayang. Rumah dan semua isinya ini punya kamu, Rangga. Kamu masih kurang puas? Enggak. Jangan khawatir, sayang. Sebentar lagi, kamu pasti saya angkat menjadi wakil direktur. Ya? Kamu sudah menjadi milikku. Kamu akan segera menjadi bonekaku. Halo sayang, apa kabar? Saya baik. Kamu apa kabar? Aku ikut bahagia atas pernikahan kamu ya. Ah, kamu jangan suka ngeledek gitu ah. Saya ini kan menikah demi kebaikan kita berdua, supaya kita bisa selalu bersama tanpa dicurigai sama istri kamu. Begitu kan? Tapi kenapa kamu nggak mau jadi istri keduaku? Huh? Enak aja. Mana setuju orang tuaku. Mereka itu lebih setuju kalau aku punya suami orang miskin ketimbang jadi istri kedua. Lagian kenapa juga bukan kamu yang menceraikan istri kamu? Aduh, jangan kayak gitu dong sayang. Kamu tahu kan, perusahaan yang aku pimpin sekarang itu perusahaan keluarga istriku. Lagian kasihan kan anak-anakku kalau aku harus bercerai. Ya udah, kalau gitu nggak usah komplain dong kalau aku menikah dengan orang lain. Lagian juga kan kamu tahu, cinta saya kan cuma buat kamu. Ya Allah, hanya padamulah aku berseru. Aku percaya semua yang sudah terjadi dalam hidupku terjadi karena kehendak-Mu semata. Aku ikhlas menerima pernikahan ini dan menerima Reni sebagai jodoh yang Engkau berikan. Kumohon hanya padamu ya Allah, agar Engkau senantiasa menuntunku untuk dapat melaksanakan kewajibanku sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga yang baik. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amin. Wah, wah, wah. Rupanya ibu benar-benar menikmati hidup ya. Aduh, menantu tercintanya ibu. Apa kabar kamu sayang? Rangga mana? Rangga masih di kantor. Tadi saya pulang duluan mau nengokin ibu. Ini saya bawain buah sama masakan Padang kesukaan. Kamu nih memang benar-benar menantu idaman. Aduh, terima kasih sayang. Masih bawa ke dapur. Iya Bu. Ya. Bapak kemana Bu? Bapak kalau jam segini biasanya masih di kios korannya. Tahu ngapain aja tuh? Mending juga kalau jaga di kios tuh dapat untung yang besar. Untungnya juga kecil. Masih mending kerja kan? Daripada cuma males-malesan aja di rumah. Maksud ibu, bapak itu kan sudah tua. Jadi udah waktunya untuk pensiun, istirahat aja di rumah. Biar aja yang muda-muda yang kerja. Betul kan, Ren? Udah matre, malas lagi. Maunya hidup enak tanpa kerja. Dasar nggak tahu diuntung.
Siapa laki-laki yang mencium kamu tadi di Hotel Linggar? Oh, kamu lihat ya. Sekarang saya terus terang saja sama kamu ya. Dia itu adalah Gito. Dia adalah satu-satunya laki-laki yang saya cintai di dunia ini. Astagfirullah. Reni, terus kenapa kamu memaksa saya untuk menikahi kamu? Saya itu menikah dengan kamu cuma supaya istrinya tidak tahu dengan hubungan kami. Kamu benar-benar keterlaluan. Perempuan macam apa kamu? Apa kamu pikir saya ini takut sama kamu? Jangan pernah menghina saya, karena kamu sudah saya beli dari ibu kamu. Saya akan menceraikan kamu. Rangga sayang, ibu kamu itu bisa mampus kalau kamu menceraikan saya. Dia itu sudah terbiasa hidup senang sekarang. Mana mau lagi dia hidup susah seperti dulu. Rangga, kasihan banget sih kamu punya ibu seperti dia. Pasti enak. Pasti manis. Ya Allah, betapa bahagianya mereka berdua. Aku ingin seperti mereka, bahagia bersama istri sampai tua. Istri kamu tidak tahu kan dengan hubungan kita? Iya sayang. Semenjak kamu kirim undangan pernikahan kamu itu, istri aku udah gak pernah tanya-tanya kamu lagi. Dia bahkan gak pernah lagi ngecek-ngecek handphone aku. Kamu itu memang benar-benar hebat. Kamu pinter sayang. Oh ya, gimana suami kamu? Tenang aja mas, dia itu memang sudah tahu dengan hubungan kita. Tapi dia kan gak berani melakukan apa-apa. Kan saya yang pegang kartunya, ibunya. Kamu itu memang benar-benar perempuan yang hebat sekali sayang. Soalnya dulu waktu bujangan, aku takut kalau aku itu nanti jadi jangkis. Tahu jangkis? Jangkis. Bujang kisut. Serem. Saya itu menikah dengan kamu cuma supaya istrinya tidak tahu dengan hubungan kami. Ini nggak bisa dibiarin. Saya harus menceraikan Reni. Saya harus mengatakan semua ini sama ibu. Ibu kamu itu bisa mampus kalau kamu menceraikan saya. Dia itu sudah terbiasa hidup senang sekarang. Mungkin benar apa yang dibilang sama Reni. Jantung ibu bisa kambuh kalau mendengar saya menceraikan Reni. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Berikanlah aku kekuatan supaya bisa melalui cobaan ini dengan baik. Reni, kamu sakit? Saya hamil. Kok kamu nggak bilang-bilang sih? Udah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan? Pernikahan kita aja kan baru 2 bulan. Berarti ini anak siapa? Ya anaknya Gito dong. Saya kan cuma pengen punya anak dari laki-laki yang saya cintai. Kamu itu kan cuma suami boneka. Suami saya sebenarnya itu kan Gito.
sholat. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang lemah dan bodoh ini. Aku nggak mampu menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Aku nggak mampu membimbing istriku lebih dekat padamu, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hamba supaya bisa menerima dan melalui cobaan ini dengan ikhlas. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ini buat Ibu, semoga bisa membantu ya. Sini berasnya, sini. Dasar pemalas, enak aja. Astagfirullah, Bu, kok diambil lagi sih? Beras ini sudah dikasihkan sama ibu ini. Dia nggak punya uang untuk kasih makan anaknya loh. Enak aja, dasar pemalas. Masih muda gini minta-minta, ngemis. Kerja dong kalau mau untuk cari makan buat anaknya. Jangan jadi orang pemalas kayak gitu. Astagfirullah, Bu. Sekarang kita sudah memasuki bulan puasa. Kita harus banyak sedekah, harus banyak zakat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Waktu kita miskin dulu, nggak ada kok yang bantu kita. Nah, kalau kita sekarang bantu mereka, jadi keenakan, dia akan tambah malas. Ya biarin aja dia kerja. Supaya rezekinya itu afdol, Pak. Astagfirullah, Bu. Ibu kenapa sih sekarang jadi berubah begini? Heh, kamu pergi sana. Hus. Udah pergi sana. Nanti saya panggilin Hansip baru tahu. Pergi. Permisi, Bu. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reni, bangun Ren, kita sahur bareng. Ren? Apaan sih, kamu tuh gak ada kerjaan ya bangunin orang jam segini? Kita sahur bareng ya Ren? Kamu tuh bangunin saya cuma buat sahur doang. Kamu buta apa ya? Gak ngeliat perut saya lagi gede begini. Saya tuh gak puasa. Lagian gak ada gunanya juga saya puasa. Sana! Saya mau tidur. Ya Allah, bukakanlah hati istriku agar dia bisa menerima hidayah-Mu di bulan suci ini. Sekarang kamu sama Pak Minto temenin saya sahur di sini, ya? Tapi Pak. Udah, Mina, kamu panggilin Pak Minto, suruh sahur bareng saya, ya? Udah, sana kamu panggil Pak Minto. Iya, Den. Kita sudah makan di sana. Pak Minto. Iya. Iya, Pak. Kenapa Pak Minto? Tapi saya tidak sopan, Pak, makan di tempat Bapak sih. Apanya yang nggak sopan? Pak Minto, Bu Mina kan sama saya. Sama-sama hamba Allah. Nggak ada salahnya kan kalau kita sahur bareng? Yuk, Pak, Bu, silakan duduk. Ayo. Iya. Makan. Ayo duduk. Di sini, Pak. Yang ambil sendiri ya. Apa-apaan nih? Kurang ajar. Siapa yang nyuruh kalian makan di meja makan saya? Hah? Saya nyuruh mereka nemenin saya makan sahur. Mereka ini kan pembantu. Tempat mereka itu di belakang. Kamu berdua makan di belakang, cepat! Iya, ya, Nyonya. Kamu sih. Maaf.
Kamu mau kemana? Saya mau makan sahur di belakang sama mereka. Ren, kamu kok nggak puasa sih? Kalau lagi hamil nggak puasa nggak apa-apa. Ya, tapi selagi kamu mampu dan kamu bisa, kenapa sih nggak puasa? Bisik deh. Kok Cama nggak usah di sini deh, sana. Lagi makan rujak. Ren, kita sholat tarawih yuk. Halus ah. Sholat tarawih itu kan sunnah. Kalau kita menjalankannya, kita akan mendapatkan banyak pahala. Kamu tuh kalau mau ceramah jangan di sini, di masjid sana, jangan di rumah saya. Kamu ini kan juga cuma numpang di sini. Bimina nggak tarawih? Kamu tuh nggak lihat ya? Dia ini lagi mijitin kaki saya. Kamu boleh aja nggak menjalankan tarawih, tapi kamu nggak bisa melarang orang untuk melaksanakan ibadahnya. Berisik. Udah sana. Udah sana. Bimina, kita tarawih yuk. Baik, Pak. Tapi saya mau ambil mukena dulu ya, Pak. Iya. Pak, saya nggak tahu lagi. Semuanya seperti buah si malakama. Sabarlah, nak. Orang sabar itu kekasih Allah. Dan dia tidak pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan kita. Saya ngerti itu, Pak. Saya udah berusaha untuk menjalani ini semua dengan ikhlas dan juga sabar. Tapi keadaan rumah tangga saya nggak semakin membaik, Pak. Bapak mengerti keadaanmu. Ya, memang tidak mudah di posisimu sekarang ini. Tapi pesan Bapak, kamu tidak boleh berhenti beribadah. Teruslah berikhtiar supaya menyadarkan istrimu. Berikhtiar untuk menjadi kepala keluarga yang baik. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan kepadamu, nak. Makasih ya, Pak. Doain saya. Pasti Bapak doakan kamu. Loh, Rangga? Udah dari tadi? Kok nggak masuk, sayang? Hah? Ibu, nggak apa-apa, Bu. Saya di sini aja. Gimana kabarnya calon cucu ibu yang di dalam perut? Hah? Gimana? Baik, Bu. Baik. Ibu bener-bener bahagia banget. Sebentar lagi ibu mau nimang cucu. Reni itu memang bener-bener perempuan yang sangat sempurna ya, Rangga ya. Mana dia itu orangnya baik, cantik, berpendidikan, pokoknya semuanya ada pada dia. Sebentar lagi dia mau kasih cucu sama ibu. Tuh kan? Pilihan ibu nggak salah kan? Ya? Iya, Bu. Pasti si Matre ini lagi ada maunya. Tumben sih. Ada apa, Bu? Ibu cuma pengen main aja ke sini. Kenapa? Nggak boleh? Tadi ibu telepon Rangga, katanya kamu nggak ngantor hari ini. Ibu kan takut kamu ada apa-apa, makanya ibu kesini. Kamu kan lagi hamil sekarang, sayang. Nggak ada apa-apa kok. Coba lagi malas ke kantor aja. Lagian kan udah ada Rangga juga di kantor. Reni, sekarang ini ibu kan banyak sekali temennya deh. Ada teman-teman dari pengajian, teman-teman dari senam, teman-teman dari arisan, pokoknya banyak banget. Langsung aja lah, Bu. Apa sih? Ibu pengen rumah ibu itu ditingkat dong, supaya kalau ada acara ngumpul-ngumpul, biar banyak nampung orangnya. Kalau sekarang kan
cuma bisa nampung orang sedikit. Bisa kan? Bangun rumah? Kamu pikir bangun rumah itu murah? Hah? Mikir dong, pakai otak. Kok kamu jadi kasar begini dengan ibu mertua kamu? Kalau ibu mertuanya gila harta mah nggak apa-apa, sah-sah aja. Jangan kurang ajar kamu ya. Dulu kamu yang ngejar-ngejar minta dinikahin dengan anak saya. Sekarang kenapa kamu jadi berubah begini? Pokoknya sekarang ibu hanya pengen rumah ibu dibikin tingkat, titik. Kamu merintah saya? Kamu pikir kamu itu siapa? Hah? Kamu itu cuma orang miskin yang saya angkat derajatnya karena punya menantu seperti saya. Kurang ajar kamu! Kamu pikir kamu bisa memanfaatkan saya seenak kamu? Hah? Orang miskin tolong. Mas kamu ya. Halo, Bapak, ada apa Pak? Hah? Di rumah sakit? Kenapa Pak? Ya Allah, ya udah Pak, saya kesana sekarang. Ya. Assalamualaikum. Reni. Iya. Ren, kita harus ke rumah sakit sekarang. Ibu saya masuk rumah sakit. Nggak usah lah. Nggak parah kok, cuma lecet aja. Dari mana kamu tahu? Saya yang bikin ibu kamu masuk rumah sakit. Astagfirullah. Apa yang terjadi sih, Ren? Ya, itu kan salahnya sendiri. Ibu kamu itu maksa saya supaya membangun rumahnya jadi tingkat. Ya saya nggak mau dong, enak aja. Ya akhirnya dia menampar saya, terus saya dorong, terus kepalanya kena tangga. Kamu kok tega banget sih sama ibu saya? Ibu kamu itu rakus, mata duitan, matre. Astagfirullahaladzim. Mau nampar? Tampar. Kenapa? Takut? Hah? Kamu itu memang laki-laki lemah. Pak. Lagi tidur. Gimana keadaan ibu, Pak? Nggak apa-apa sih. Besok pagi juga sudah boleh pulang. Lukanya nggak parah kok. Tadi dokter bilang ibu syok. Ya untung jantungnya nggak kena. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ampunilah hamba-Mu yang lemah dan bodoh ini. Aku telah gagal menjadi seorang imam dalam keluargaku. Aku nggak mampu membimbing istriku. Ampunilah aku ya Allah. Berikanlah petunjuk bagi hamba ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba memohon. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Sayang, aku kangen deh sama kamu. Kamu itu udah hampir 1 bulan loh di Amerika. Kapan pulangnya sih? Iya sayang, kamu harus sabar dong. Aku kan masih banyak kerjaan. Pokoknya aku secepatnya aku pasti datang. Ya. Anak kita kan udah mau lahir. Kamu cepet dong balik ke Indonesia. Ya pokoknya kamu jaga supaya anak kita nanti jadi anak yang sehat. Oke? Ngomong-ngomong gimana suami kamu itu? Laki-laki tolol itu, kamu tahu nggak? Kemarin aku berhasil ngerjain ibunya. Kamu tahu? Ternyata mereka itu orang-orang miskin yang tolol. Kamu itu memang perempuan yang hebat, sayang. Alhamdulillah. Sorry nih, gue mesti cabut duluan.
Ya, kok cepet banget? Biar nggak telat, terawih di rumah. Iya. Yaudah, gue kasih dulu ya. Iya. Tenang aja, biar gue yang bayar. Alhamdulillah. Terwujud juga. Udah. Oke, thank you bos ya. Yuk. Nurul, Mas Rangga, apa kabar Mas? kamu udah lama kerja di sini? Ya lumayan lah Mas, udah 3 bulan. Ini uangnya. Ini kembaliannya Mas, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Saya nggak boleh mikirin itu lagi. Saya kan udah punya istri. Mas Rangga ada apa? Nurul, saya kesini mau minta maaf sama kamu. Mas nggak perlu minta maaf sama saya. Saya ngerti kok Mas. Ini semua tuh kehendak Allah. Saya ikhlas nerimanya. Saya malah berharap Mas Rangga sama istri Mas bisa bahagia selamanya. Ya Allah, Nurul sangat baik. Dia tidak dendam atas apa yang sudah kulakukan dulu. Oh, begini rupanya kelakuan kamu di luar rumah ya. Kamu masih suka nemuin perempuan ini? Kasir miskin! Reni, kamu kalau bisa bicara pelan-pelan. Diam! Heh, apa kamu itu tidak bisa cari laki-laki lain selain suami orang? Hah? Ngaca dong! Perempuan seperti kamu ini tidak bisa dibandingkan dengan saya! Reni. Maaf, Bu. Saya nggak ngerti maksud Ibu apa. Rupanya selain miskin, kamu itu juga tolol ya? Ayo pulang! Ya! Kamu benar-benar tidak tahu diri untung! Kamu sudah saya angkat dari pegawai rendahan sampai wakil direktur. Saya sudah menikahi kamu, tapi kamu masih menemui pacar kamu yang bekas kasir miskin itu! Tenang dulu, Ren. Saya tuh cuma... Itu akibatnya kalau kamu berani menentang saya. Heran ya saya ini ya. Kok Reni bisa memperlakukan saya seperti itu sih? Iya ibu sih, ngapain juga suruh bangun rumah ini jadi tingkat sama si Reni. Seharusnya kan kita sudah bersyukur. Alhamdulillah diberikan tempat tinggal yang sebagus ini, iya kan? Saya cuma mau supaya rumah kita ini lebih besar, itu aja. Apa kamu bilang? Rumah kamu? Reni? Rumah ini adalah rumah saya. Dan kalian berdua itu cuma numpang di sini. Sekarang saya tidak mau tahu. Kalian berdua keluar dari rumah saya tanpa membawa apapun. Cepat! Kamu ini benar-benar menantu kurang ajar ya. Kamu gak ingat gimana kamu waktu meminta saya supaya kamu bisa dinikahkan dengan Rangga? Sekarang ini balasan kamu. Sabar Bu. Ingat sama jantungmu, darah tinggi kamu. Dengar ya, perempuan mata duitan. Saya ini menikahi si Rangga itu tuh nggak gratis. Dan saya sudah memberikan kamu banyak barang dan banyak uang. Itu sama saja dengan kamu menjual Rangga kepada saya dan saya membelinya. Impas kan? Jadi tidak ada hutang budi di sini. Astagfirullahaladzim. Nak Reni, tidak harus Nak Reni ngomong begitu. Diam!
Saya tidak peduli. Sekarang juga kalian berdua keluar dari rumah saya. Keluar! Pak, bawa mereka keluar. Ya, Bu. Pak, ikut saya, Pak. Lepaskan. Ya. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Rumah ini kosong, Pak. Kosong. Terus yang tinggal di sini kemana ya, Mas? Saya juga tidak tahu. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tapi nggak apa-apa deh. Assalamualaikum. Ren, kamu tahu nggak di mana orang tua saya? Sayang, nanti saya telepon lagi ya. Bye. Mwah. Heh, kamu tuh nggak lihat ya kalau saya lagi telepon? Hah? Ren, kamu tahu nggak di mana orang tua saya? Rumah yang mereka tinggalin sekarang kosong, gelap. Pintunya juga digembok. Mana saya tahu, Rangga. Orang tua kamu itu kan sama aja sama kamu. Nggak tahu diuntung. Udah bagus saya suruh tinggal di rumah itu. Malah kabur nggak bilang-bilang. Mana mungkin sih mereka kabur? Mereka mau tinggal di mana? Rumah lama saya itu kan rumah kontrakan, Ren. Emangnya gue pikirin. Pak Diman. Astagfirullahaladzim. Pak Giman. Bu Titin kenapa? Saya Nurul. Bapak sama Ibu ingat kan? Apa yang terjadi? Kok bisa sampai di sini sih, Pak? Bu? Nggak Nurul. Nggak Nurul. Kami. Halo, siapa nih? Nurul? Kenapa, Nurul? Apa? Ya Allah, ampunilah segala kesalahanku. Ternyata aku telah salah pilih menantu. Aku menyesal mengapa memisahkan Rangga dari Nurul. Aku menyesal, ternyata Nurul benar-benar berhati mulia. Dia tidak menyimpan dendam sedikit pun pada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Rangga, silahkan masuk, Nak. Ibu kenapa? Kaki Ibu lumpuh, Rangga. Ibu udah gak bisa jalan lagi sekarang. Ibu berdosa sama kamu, sama Nurul.
udah nikahin kamu sama Rena. Rangga juga minta maaf. Rangga gak bisa menjaga ibu, juga bapak. Maafin Rangga ya, Bu. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Reni, tolong matiin TV-nya. Saya kan sedang mengaji. Ini nih rumah saya. Saya berhak melakukan apa saja yang saya mau. Kamu kalau ngaji jangan di sini dong. Jangan di rumah saya. Sana, di luar. Kepala saya disakit dengan kamu ngaji, tahu? Astagfirullahaladzim. Reni, jaga omongan kamu. Kamu kan sedang mengandung. Ingat dong anak dalam kandungan kamu. Alah, itu kan bukan urusan kamu. Ini juga bukan anak kamu. Jadi kamu nggak usah ngatur-ngatur saya. Kamu itu cuma laki-laki yang saya bayar untuk menutupi kehamilan saya. Kamu itu cuma laki-laki yang tidak ada harganya. Tahu kamu? Jaga bicara kamu. Saya akan menceraikan kamu. Menceraikan saya? Hah, nggak salah. Saya ini lagi hamil, tolong. Saya sholat tarawih dulu ya. Assalamualaikum. Heh, biarpun kamu sholat 1000 kali jungkir balik pun tidak akan pernah merubah takdir kamu. Kamu ditakdirkan jadi laki-laki yang tidak ada harganya, Rangga. Di dalam bulan puasa ini adalah bulan yang sangat baik bagi kita. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah bagi umat Islam. Tapi kamu kangen juga nggak sih sama aku? Aku pasti lebih kangen dari kamu. Kamu sabar ya, sayang. Aduh, Mas, perutku sakit. Aduh. Sayang. Halo? Assalamualaikum kecil. Aduh, apa kabar? Berat. Waduh. Oh. Nurul, ada yang mau saya minta dari kamu. Apaan ya, Mas? Bayi ini kan mukjizat dari Allah. Dia lahir di bulan Ramadan dengan selamat, walaupun ibunya nggak ketolong. Untuk itu, apa kamu mau hidup bersama saya dan mengasuh bayi ini seperti anak kita sendiri?
seperti saya menyayangi Mas. Alhamdulillah.